murah. Murah. Kalau zaman dulu sama anak-anak, wah paling favorit karena murah. Masa sih seorang Opik yang boleh dibilang diberkahi oleh yang di atas itu masih berpikir murah sekarang? Oh iya, ya alhamdulillah kalau sekarang sih enggak ya. Bikin masaknya lagi gitu ya? Ya. Wah, ini mantep nih. Harum. Ini kita lanjutin yang kedua, bakar-bakaran gitu nih, Mas. Oke, aman. Wah, Kalau ini udang. yang ini langsung nih. Nggak pakai dicelup-celup nih ya? Nggak usah. Ini udah dicelup tadi. Mas, Ini- tapi kalau dari film-film itu pernah tersangkut kasus ya? Ya kemarin. Di film ini ya, Ya, semua Lusna. Ya. Jadi memang ada satu investor yang saya kenal. Saya pikir dia itu baik gitu ya. Ya mungkin baik ya. Saya ini karena nggak tahu. Dia bilang, aku mau ikut nih kalau kamu mau berbuat sesuatu. Oh, kamu mau buat apa? Aku mau film dakwah Asmaul Husna. Kebetulan kerjasama sama Hanung, Alhamdulillah ternyata ini nggak jalan karena investornya nggak bisa melanjutkan gitu ya. Akhirnya stop di situ. Saya membuat sendiri film di Buah Langit. Tapi bagaimana sih melihat sesuatu masalah dengan hikmahnya? Jujur, kalau saya melihat sebuah masalah, Ya. aduh saya lagi kena masalah nih, udah pusing. Bagaimana melihat sesuatu itu dengan, oh ini loh hikmahnya, ini A hikmahnya, B hikmahnya. Iya. Misalnya kasus film saya gitu ya. Kasus film saya tiba-tiba ketika saya terbentur, kemudian sampai berhubungan sama berwajib gitu ya. Tiba-tiba saya dipanggil dan saya harus menjelaskan bahwa kerjasama saya dengan investor ini hanya sebatas kerjasama saja. Dan saya tidak tahu asal muasalnya dananya dari mana gitu. Masa saya tanya, aku mau invest nih, kamu dari mana uangnya? Kamu masa A sampai Z nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia ngasih, ya udah Bismillah gitu. Nah, ternyata terbentur, kemudian stuck dan saya pikir hidup saya nggak boleh stuck. Saya nggak boleh ketemu sama sesuatu yang membuat saya berhenti dalam proses. Ikan saya kalah cepet matangnya sama udangnya Mas Opik nih. Ya. Iya. Sik nih. Wah, ini harum juga, sama kayak kangkungnya. Kepalanya lipat gini ya. Oke, caranya gini nih. Ini, Sip. ini kayaknya bukan tukang masak sembarangan nih. Oh iya dong. Asli, tinggal dikit lagi. Ya. Wes, sedap. Wow. Luar Makan biasa. malam saya lengkap banget. Ada ikan, ada udang, ada kangkung. Udang, ada kangkung. Kita bawa ke sana. Yuk, kita bawa Oke. ya Mas ya. Kok atas nama Tuhan kadang-kadang kita itu saling
bahwa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling bisa bermanfaat buat orang sekitarnya. Kayak misalnya saya di keluarga, saya masih sangat kurang sekali perhatian dengan keluarga ya, tiba-tiba dengan kesibukan dengan apapun, kadang-kadang ya sempat sedih juga gitu ya. Wah, ternyata sudah sejauh ini aku kok hilang, anakku kok jarang ketemu gitu ya. Ini ada sedihnya juga. Mas Opik, saya mau bertanya. Tadi kan harus membiasakan diri terhadap kebaikan. Di Indonesia khususnya belakangan ini sering terjadi konflik, sering terjadi permusuhan, salah paham. Menurut Mas Opik, baiknya seperti apa sih? Persis yang saya tulis di album saya yang pertama dulu ya, sekitar tahun 94, 95 gitu ya. Bahwa alangkah cepatnya masyarakat itu dibakar sama keadaannya. Karena kemiskinan yang kepanjang, karena ketidakberdayaan yang panjang. Bahkan yang paling terasa itu akhirnya ketidakberdayaan itu membuat benar-benar dia lupa bahwa ada yang menolong sebenarnya, yaitu Allah. Wow. Tapi akarnya sebenarnya apa sih? Permusuhan, kebencian, kedengkian itu? Ya. Banyak hal, kecemburuan sosial, ya. Bisa juga aliran agama, ya. Bisa juga etnik gitu ya. Nah, ada banyak. Tapi yang paling hakiki apa sih? Kalau lihat peperangan dari zaman dulu ya, ya akhirnya kita menemukan ternyata kok atas nama Tuhan kadang-kadang kita itu saling menghancurkan gitu ya. Saya pikir ini kok satu konsep yang keliru menurut saya. Saya yakin bahwa setiap agama itu nggak ngajarin orang untuk menyakiti saudaranya. Yang ada adalah membela diri ketika ada yang menyerang atau apa. Kita mesti harus membalas. Berarti faktor aku itu. Ya. Aku di sini tiba-tiba membuat dia merasa lebih baik karena banyak hal, karena keadaan dia, karena proses dia, akhirnya dia merasa, wah aku lebih hebat, aku lebih bagus. Kenapa kamu kasih dia kepercayaannya? Nah, ini satu masalah harus melihat di dirinya gitu. Iya, aku lebih baik dari dia, aku lebih hebat. Itu siapa sih yang ngomong? Mondok di mana? Atau misalnya, di siapa sih? Baca kitab apa sih? Nah, gitu. Akhirnya aku lebih baik. Sebenarnya nggak begitu. Kalau gitu saya mau merubah paradigma saya. Ya. Aku mau memutus semua tentang aku. Caranya gimana? Nggak bisa. Oh nggak bisa gimana Mas? Ya. Tadi Mas Opik bilang selalu, ketika kita menggantungkan diri pada Tuhan, semua ada jalannya. Kenapa satu hal yang ini kok nggak bisa? Ya khusus yang itu, tinggal kita menjembatani, memberi ruang dia kepada ruang yang benar gitu. Mas, kalau ditanya, tadi kan punya istri 1, anak 4. Ya. Nggak mau nambah istrinya. Kalau anak kan tiap tahun tadi katanya. Istri nggak mau nambah. Aku tuh orangnya tipologinya tuh apa? Kalau senengannya toge terus sampai nggak habis gitu. Setia. Ya enggak, saya nggak ngomong setia, saya ngomong toge aja. Gitu. Selalu berambigu. Safety player dia kayaknya. Ya, jadi kalau suka satu makanan itu terus. Kita bicara udah kebanyakan, kita nerusin makan aja yang halal aja Mas. Iya. Ikan saya nggak dicobain nih. Oh, udah. Cobain dong Mas. Dikomentarin. Asik nih. Seru. Oke. Oke pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita. Kami ingin meneruskan makan malam kami dan tunggu saya minggu depan dengan tokoh yang lain dan perbincangan yang lebih hangat.